Apa judul khotbah kita hari ini Bapak Ibu? Doa Elia penuh kuasa. Banyak orang berpikir doa itu penuh kuasa kalau apa? Orangnya spesial. Tidak Bapak Ibu, Elia itu orang biasa. Ya, ditekankan kata biasa aja. Artinya apa? Dia bukan orang yang super. Dia bukan orang yang terlalu sempurna. Dia bukan segala macam. Dia orang biasa juga. Artinya apa? Saudara juga bisa melakukan doa yang sama. Bahkan sebenarnya juga semakin sederhana doa kita, semakin berkuasa doa itu. Karena semakin sederhana artinya saudara mengandalkan Tuhan yang bekerja. Tapi semakin rumit doa tadi, semakin banyak tuntutannya, artinya saudara yang ngerjakan, semakin tidak berkuasa doa itu. Sebab bukan lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan apa yang saudara perbuat. Ya, itulah sebabnya doa itu semakin sederhana justru semakin kuasa, karena artinya kita mengandalkan Tuhan di dalam doa kita. Bahkan juga ada orang yang berdoa langsung dipastikan masuk surga. Saudara ingat siapa orang itu? Orang yang berdoa langsung masuk surga. Itu adalah orang yang disalib di kanan Yesus. Ya, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, ingatlah akan aku jika engkau kembali sebagai raja. Lalu apa jawaban Yesus? Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi inilah satu-satunya manusia yang langsung dijamin Yesus masuk surga. Ada lagi enggak orang? Nggak ada. Siapa? Rasul? Nggak ada yang dijamin langsung masuk surga. Ada? Nggak ada. Justru orangnya paling tidak layak. Orang yang matinya disalib. Karena itulah bukan siapa saudara itu bisa doanya luar biasa, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, disitulah ada iman, disitulah ada kuasa. Amin. Sebaliknya siapa yang langsung dijamin masuk neraka Bapak Ibu? Ahli Taurat. Hei kamu, keturunan ulat buludak, kamu menghalangi orang masuk surga. Jadi benar-benar udah disamakan dengan iblis. Iya, karena itulah bagi kita hari ini ada pengharapan, adalah kesempatan siapapun diri saudara. Amin. Sama seperti Elia juga orang biasa, maka doa kita juga bisa menjadi luar biasa. Coba kita lihat Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi sama kadang-kadang dosanya, kadang-kadang gagalnya, kadang-kadang jeleknya. Nah, itu jadi sama Bapak Ibu. Ya oke. Jadi dia bukan manusia super. Terus, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi Elia, saya lihat itu ada 2 kali berdoa. Pertama adalah pada saat minta terjadinya kemarau, tidak turun hujan. Dan doa ini dianggap bersungguh-sungguh oleh Tuhan. Lalu kemudian Elia berdoa lagi untuk minta apa? Turun hujan. Tetapi di doa yang kedua ini tidak dikatakan bersungguh-sungguh. Dan yang luar biasa kalau kita lihat peristiwa aslinya. Peristiwa aslinya itu di dalam Raja-Raja Bapak Ibu. Apa yang dikatakan doa bersungguh-sungguh tadi, ternyata pada saat Elia sedang marah-marah kepada Ahab. Hai Ahab, kamu membuat orang Israel berdosa. Kamu dan istrimu. Sebel banget. Membuat orang Israel berdosa. Jadi pada saat marah-marah gitu Bapak Ibu. Dan aku akan berdoa supaya tidak terjadi turun hujan sampai aku katakan. Ya, itu 3,5 tahun. Jadi yang dianggap doa yang sungguh-sungguh tadi ternyata beda banget dengan anggapan manusia. Justru pada saat itu terkesan dia tidak berdoa, tapi justru sedang marah-marah kepada Ahab. Sebaliknya, ini doa yang kedua, pada saat dia minta turun hujan secara manusia, inilah mungkin terkesan doa yang sungguh-sungguh. Karena dia doanya di puncak Gunung Karmel. Wah, itu udah bagus itu Bapak Ibu. Tanda-tanda bagus itu, puncak gunung. Jadi bukan di dalam lembah kekelaman, bukan Bapak Ibu. Dia doanya di puncak gunung. Nah, itu udah tanda bagus, positif. Benar Bapak Ibu ya? Yang kedua, doanya juga caranya, kepalanya di antara 2 kakinya. Wah, artinya apa? Sujud itu Bapak Ibu. Berapa kali tuh sujudnya? 7 kali. Wah, itu udah mantap banget itu Bapak Ibu. Sujudnya udah kayak kalajengking gitu. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak menganggap doa ini sungguh-sungguh. Karena di situ terkesan ada keraguan. Di situ terkesan tidak ada iman. Sampai perlu 7 kali. Sebaliknya, yang dikatakan doa sungguh-sungguh pada saat dia lagi ngomel kepada Raja Ahab. Dari sini kita belajar. Doa sungguh-sungguh atau tidak ditentukan dengan caranya. Tidak ditentukan tempatnya. Tapi ketika kita punya iman, disitulah doa kita akan dianggap sebagai bersungguh-sungguh. Jadi saudara jangan minder dengan tetangga sebelah. Walaupun doa mereka kesannya kusuk banget, bener Bapak Ibu ya. Ya, sampai sujud gitu, sampai kepala jidatnya hitam, nempel di lantai Bapak Ibu. Kalau dibandingkan saudara, kita jauh lah lebih berantakan kita Bapak Ibu. Ya, kalau mereka ibadah cuci-cuci dulu, benar Bapak Ibu ya? Cuci segala macam, kalau perlu pakai rinso segala macam. Benar Bapak Ibu ya? Bersih-bersih kan? Nah kalau saudara dari pasar langsung masuk ibadah, cuek bebek. Benar Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena mereka punya pemikiran datang kepada Tuhan bersih. Kalau kita tidak,
Dalam Tuhanlah yang membersihkan kita. Pada saat darah Yesus membersihkan kita. Jadi bukan saat kita datang kita bersih, pada saat kita pulanglah kita bersih. Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan yang membersihkan segala dosa kita oleh darah Yesus. Ayo Ibu, jadi kita bersih bukan ketika kita datang, kita bersih ketika kita pulang. Beda ya, konsepnya kan lain kan. Sama juga dengan mereka berbuat untuk menjadi benar, kalau kita tidak, benar dulu baru berbuat benar. Jadi kita berbuat bukan untuk mencapai sesuatu, kalau mereka berbuat untuk mencapai sesuatu. Kalau kita sudah ada di situ, maka kita berbuat. Saudara sudah benar, maka hendaklah berbuat benar. Kalau mereka tidak, berbuat benar supaya menjadi benar. Kalau mereka suci dulu, bersihkan dulu, ya baru nanti berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan lah, baru kita nanti dibersihkan oleh darah Yesus. Jadi kita yang benar sebenarnya Bapak Ibu. Sama seperti saudara juga. Saudara itu bersih-bersih dulu baru mandi, atau mandi dulu baru jadi bersih? Mandi dulu baru bersih. Jadi rada ada ya, bersih-bersih dulu baru mandi ya. Kalau kita nggak mantap, ya mandi dulu oleh darah Yesus, baru mantap, bersih banget kita. Makanya bagi kita hari ini juga saudara jangan minder ketika saudara berdoa, saudara nggak lancar berdoa. Kadang-kadang bapak-bapak minder berdoa di keluarga. Kenapa? Mama lebih lancar doa, panjang banget, rangkaian kata-katanya bagus banget. Papa rasanya gagap. Udah mama aja yang doa. Padahal doa bukan ditentukan oleh bagusnya kata-kata, bukan ditentukan oleh lancarnya ucapan. Kalau bagusnya rangkaian kata-kata, seniman sana masuk surga semua Bapak Ibu. Seniman semua yang masuk surga kan? Karena mereka bisa merangkai kata-kata, bahkan dijadikan puisi. Tapi hari ini kita tahu bahwa doa yang sungguh-sungguh bukan ditentukan oleh cara, bukan ditentukan apa ucapan, bukan ditentukan oleh tempat, tapi di situ ada iman atau tidak. Coba kita lihat peristiwanya pada saat Elia berdoa minta hujan. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 43. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi ini benar-benar sujud. Ya, jadi terkesan baik. Oh ya, terkesan. Lanjutkan lagi. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Jadi benar-benar dia di puncak gunung Karmel. Jadi mantap. Yang kedua, doanya juga kepalanya di antara dua kakinya. Berarti apa? Sujud. Ketiga, 7 kali lagi. Tapi ternyata ini bukan doa sungguh-sungguh. Ini bukan doa sungguh-sungguh. Malah terkesan, ya ini ada keraguan. Karena itulah bagi kita juga hari ini, saudara jangan tertentukan dengan cara saudara, jangan tentukan apa tempat saudara. Bahkan juga ketika saudara nyetir mobil pun, doa saudara bisa mantap di situ. Ketika saudara percaya sungguh-sungguh, doa saudara akan dijawab Tuhan. Amin ya Ibu? Dibandingkan kalau saudara pakai ruangan khusus gitu Pak Ibu. Iya, tapi ruangan khusus tetapi saudara tidak percaya, ya sama aja bohong. Sama juga seperti saudara pernah didoakan oleh Bapak Gembala nggak? Kalau saudara pernah didoakan beliau, terkesan beliau itu nggak berdoa, tapi di situ ada iman luar biasa. Ketika saudara berkata, Pak, doakan saya Pak, saya sakit jantung, divonis operasi di Singapura Pak. Lalu apa kata beliau? Kamu ke Singapura hanya jalan-jalan, bebas operasi. Coba gitu aja. Itu doa ada kesannya. Gila. Tapi benar terbukti, orang tadi pergi ke Singapura hanya jalan-jalan, karena ketika diperiksa dokter, kamu sudah sembuh. Tuh lihat itu, hanya berkata demikian. Tapi apa? Ucapan itu ucapan iman. Coba kalau nggak terjadi, mati benar itu orang. Vonis operasi nggak jadi operasi, malah jalan-jalan. Jalan-jalan kan perlu energi, apalagi sakit jantung, capek, mati benar itu orang. Ya, dari situ terkesan ada iman yang besar. Sebaliknya banyak, saya yakin juga saudara pernah didoakan oleh orang di luar sana, pendeta di luar sana, Bapak Ibu. Wow, doanya mantap banget. Tuhan, kayak bergetar lah gitu. Dia ini orang Kristen. Dia ini sudah jadi penginjil, sudah menginjil dari Sabang sampai Merauke, dari orang yang tertutup semua bajunya sampai orang yang hampir terbuka semua bajunya. Doa demikian. Tapi apa terjadi? Nggak ada jawaban doa. Kenapa? Doanya walaupun terkesan secara kasat mata demikian sungguh-sungguh, tapi ada keraguan di dalam doanya. Karena itulah saudara jangan khawatir, bukan ditentukan oleh cara saudara, tapi ada iman tidak di hati kita pada saat kita berdoa. Amin ya Ibu. Sama seperti juga ketika wanita pendarahan 12 tahun. Bagaimana dia mengalami kesembuhan? Dia ikutan orang-orang banyak menerobos mencari Yesus, menjamah Yesus. Dia datang dari belakang. Kemudian apa? Dia berkata dalam hatinya, dan ini perkataan iman, asal ku jamah saja ujung jumpanya, aku sembuh. Dan benar terjadi kesembuhan. Sehingga Yesus ini berkata, ada tenaga yang keluar daripadaku. Jadi artinya apa? Itulah tenaga kesembuhan dari. Padahal orang banyak sudah dorong-dorong Yesus, sudah nyentuh Yesus, bahkan juga sudah gepeng kali badannya, diimpit-impit orang, tapi nggak sembuh-sembuh. Kutil aja nggak sembuh. Ini 12 tahun pendarahan, seketika langsung sembuh. Kenapa? Karena dia punya iman yang besar. Jadi bukan lagi dengan caranya, tapi saudara punya iman. Apapun cara saudara, dimanapun saudara berada,
maka saudara bisa mendapatkan jawaban doa yang bersungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, janji Tuhan kepada kita. Kita buka Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi janji Allah kepada Sarah, janjinya mereka punya anak. Kalau Allah berjanji, ada peran perbuatan kita nggak Bapak Ibu? Tidak. Kalau Allah berjanji, maka Allah yang harus berbuat. Tapi rupanya karena ketidaksabaran dari Sarah dan Abraham, mereka sempat mengandalkan perbuatan mereka untuk punya anak dengan Hagar. Sarah mengizinkan Hagar dihampiri oleh Abraham. Itulah sebabnya sampai sekarang ada masalah. Jadi kalau Allah berjanji kepada Sarah, maka Allah yang akan berbuat, bukan Sarah, bukan Abraham, bukan manusia. Itulah sebabnya maka Allah memberikan mereka keturunan di usia tuanya. Kok bisa demikian, Pak? Iya, kalau di usia mudanya janji Allah tergenapi, maka di situ ada peran perbuatan Abraham dan Sarah. Peran dalam hubungan suami istri. Itulah sebabnya di usia tua. Kenapa di usia tua? Karena pada saat usia tua tadi, Alkitab berkata Abraham mati pucuk, Sarah mati haid. Jadi sama sekali tidak ada peran Abraham dan Sarah untuk punya anak tadi. Disitulah janji Allah tergenapi, dan disitulah Allah bekerja sendiri. Itulah sebabnya hanya Ishak inilah yang dianggap oleh Allah sebagai anaknya Abraham. Padahal sebenarnya secara fisik anaknya Abraham itu 8. Nah, ini saya tunjukkan ya bahwa Abraham itu punya anak 8 secara jasmani ya. Dari Hagar dia punya anak siapa namanya? Ismail. Dari Sarah dia punya anak siapa namanya? Ishak. Setelah Sarah mati, Abraham kawin lagi. Siapa nama istrinya? Keturah. Dari Keturah tadi punya anak 6. Jadi berapa? Dari Keturah 6, dari Sarah 1, dari Hagar. Jadi totalnya berapa? 8. Tetapi yang dianggap Allah hanya Ishak, anaknya Abraham. Pada saat Allah minta Ishak dipersembahkan, dikatakan, ya persembahkan anak tunggalmu. Hagar ini tidak dianggap oleh Tuhan. Kenapa? Ini anak kedagingan. Sedangkan Ishak ini sama sekali tidak kedagingan. Kenapa? Karena diberikan Allah pada saat secara kedagingan Abraham tidak mampu, secara kedagingan Sarah tidak mampu. Sebab Abraham sudah mati pucuk dan Sarah sudah mati haid. Itu tidak mungkin lagi kedagingan. Dan pada saat itu justru lahir. Maka ini bukan anak kedagingan, ini anak roh. Makanya ini dianggap. Loh yang ini Pak, ini anak kedagingan plus-plus. Pada saat Ishak saja belum lahir, Abraham itu sudah mati pucuk. Oke? Dan Sarah itu mati setelah Ishak berusia 40 tahun. Jadi kalau sebelum Ishak lahir aja Abraham sudah mati pucuk, apalagi setelah Ishak 40 tahun. Artinya apa? Udah super mati pucuk ini Abraham. Berapa Ibu ya? Pada saat Ishak 40 tahun, karena pada saat itulah Sarah mati. Ternyata tidak. Setelah Sarah mati, justru dia kawin lagi. Bisa kawin lagi Bapak Ibu. Punya 6 anak lagi. Itu bukan tanda-tanda mati pucuk itu Bapak Ibu. Sudah dipulihkan itu. Bapak Ibu, mudah kembali kan? Jadi makanya ini benar-benar kedagingan, tapi kedagingan plus-plus karena dibuat mudah kembali. Kalau ini benar-benar kedagingan ini. Rencananya juga rencana Sarah sama Abraham. Amin Ibu. Iya, karena itulah ini kedagingan Ismail, demikian juga yang 6 dari Keturah juga kedagingan. Dan ini hanya roh, bukan kedagingan. Karena itulah inilah yang dianggap anak di hadapan Allah. Makanya disebut anak tunggal. Jadi karena itulah Abraham dan Sarah mendapatkan anak di usia tuanya. Supaya apa? Benar-benar janji Allah tadi, Allah yang memberikan bagi mereka, Allah yang berbuat bagi mereka. Amin Ibu. Karena secara kedagingan Abraham sudah mati pucuk, secara kedagingan Sarah sudah mati haid. Tetapi kalau dalam perjanjian lama sebenarnya semua berdasarkan perbuatan. Karena apa? Karena orang hidup di bawah hukum Taurat. Perjanjian lama itu dasarnya hukum Taurat Bapak Ibu. Itulah sebabnya pada saat orang Israel di kaki Gunung Sinai, mereka menjadi hidup di bawah hukum Taurat. Maka disitulah perjanjian lama sebenarnya dimulai. Pada saat itu hukum Taurat yang belum ditulis dalam batu Bapak Ibu, nanti ditulis di batu di atas puncak gunung Bapak Ibu. Jadi dibacakan Taurat tadi. Lalu orang Israel berkata apa? Ya kami akan mendengar, ya kami akan melakukan hukum Taurat itu. Lalu kemudian apa? Musa menyiramkan darah kepada orang Israel. Inilah darah perjanjian berdasarkan firman itu. Artinya apa? Berdasarkan ketaatan melakukan hukum Taurat. Jadi perjanjian lama adalah perjanjian yang diikat oleh darah hewan dengan ketaatan melakukan hukum Taurat. Ada orang yang berhasil? Tidak ada. Bahkan Musa sendiri yang membawa hukum Taurat dari puncak gunung Sinai tidak berhasil. Buktinya dia tidak masuk tanah Kanaan. Bahkan juga Daud yang katanya hatinya melekat kepada Allah gagal. Dia melakukan 2 dosa, berzina dengan Batseba dan juga membunuh suami Batseba yang bernama Uria. Jadi orang tidak berhasil dalam perjanjian lama karena dasarnya ketaatan melakukan
melakukan hukum Taurat. Dan semua orang gagal. Dan buktinya juga gagal. Setiap tahun imam besar harus membawa korban penebus dosa ke ruang Maha Kudus untuk membawa penebusan kepada orang Israel. Tetapi nggak tahu gimana, orang Israel nggak sadar bahwa mereka gagal melakukan hukum Taurat. Sehingga seorang pemimpin ketika datang kepada Yesus berkata, aku sudah melakukan hukum Taurat sejak masa mudaku. Dia nggak tahu imam besar setiap tahun itu membawa penebusan untuk dia. Artinya apa? Dia juga gagal melakukan hukum Taurat, tapi dia tidak sadar bahwa dia gagal. Dan hal yang sama juga orang Kristen. Orang Kristen juga tidak sadar bahwa mereka sebenarnya gagal, tidak bisa melakukan hukum Taurat. Dan itu dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Artinya apa? Semua orang telah gagal melakukan hukum Taurat. Karena itulah Bapak Ibu, orang tidak bisa berhasil melakukan hukum Taurat. Dan itulah yang menjadi dasar perjanjian lama. Dan karena itulah orang yang hilang di perjanjian lama selalu gagal. Tetapi Allah kemudian memberikan perjanjian yang baru, yang lebih dahsyat. Dan itulah perjanjian oleh darah Yesus berdasarkan pengampunan dosa. Itulah sebabnya semua orang pasti berhasil. Kenapa? Karena kita hanya menerima pengampunan dosa, bukan ada syarat lain lagi. Amin Ibu. Makanya dalam perjanjian baru saudara pasti diberkati, karena dosa saudara sudah pasti diampuni. Amin. Coba kita lihat ayatnya, Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, ini kata Tuhan Yesus, darah perjanjian, lengkapnya adalah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi perjanjian baru dasarnya pengampunan dosa. Itulah sebabnya semua orang pasti berhasil. Kalau perjanjian lama dasarnya ketaatan melakukan hukum Taurat, makanya semuanya selalu gagal. Ini dasarnya pengampunan dosa. Ya setiap kita pasti bisa, orang tinggal terima doang. Iya, karena itulah di dalam perjanjian baru kita selalu berhasil. Perjanjian lama selalu gagal. Itulah sebabnya Allah berkata, perjanjian lama itu bercacat. Dibuka Ibrani 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian pertama, apa itu perjanjian pertama? Perjanjian lama tidak bercacat, nyatanya bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Apa itu perjanjian kedua? Itulah perjanjian baru. Jadi perjanjian lama digantikan oleh perjanjian baru, sebab perjanjian lama itu bercacat. Kenapa perjanjian lama bercacat? Karena manusia selalu gagal, sehingga Allah selalu menghukum manusia. Makanya digantikan dengan perjanjian baru, pengampunan dosa. Di situ manusia tidak pernah gagal, maka Allah selalu bisa memberkati manusia. Karena itulah bagi setiap kita hari ini di dalam Yesus, maka saudara otomatis hidup dalam perjanjian baru, hidup dalam pengampunan dosa. Maka saudara hari ini sudah dibebaskan dari dosa. Jangan lagi kembali dalam hukum Taurat, karena ketika kita kembali kepada hukum Taurat, kita kembali dalam perjanjian lama, dan di situ semua manusia pasti gagal, pasti dihukum. Tapi dalam perjanjian baru, saudara pasti berhasil, karena saudara hanya menerima pengampunan dosa, maka selalu saudara diberkati. Amin Bapak Ibu. Kita sekarang masuk pada bagian ketiga. Hukum Taurat penuntun kepada Kristus. Ya, Galatia 3 ayat 24 sampai dengan 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Tapi nggak tahu gimana orang Kristen udah di dalam Yesus kembali kepada hukum Taurat. Bagaimana sih Pak hukum Taurat tadi menuntun orang kepada Yesus? Begini Bapak Ibu, begini. Hukum Taurat itu membuat orang kenal dosa. Ya, mungkin tanpa hukum Taurat saudara berkata saudara tidak berdosa. Misalkan contoh, apakah saudara kemarin hari Jumat itu berdosa? Mungkin saudara berkata, oh tidak, saya tidak berdosa. Tapi ketika kita teliti dengan hukum Taurat, saudara akan menemukan beberapa dosa yang saudara lakukan pada hari Jumat misalkan. Pada hari Jumat saudara lagi ngantri di tol mau ke Jakarta, kerja ke Jakarta, di tol Pondok Indah lagi ngantri, tiba-tiba ada mobil yang nyodok. Mungkin sudah kebelet dia atau gimana Bapak Ibu, dia nyodok tiba-tiba di depan saudara. Saudara kaget, saudara marah-marah, mungkin hampir mukul dia Bapak Ibu. Maka saudara sudah berdosa, telah membunuh orang tadi dalam hati saudara. Karena marah-marah adalah membunuh di dalam hati saudara. Lalu kemudian lagi jalan tol, ada kecelakaan, macet panjang banget, sehingga saudara sampai kantor terlambat 30 menit. Maka saudara terlambat 30 menit, saudara telah mencuri waktu kerja saudara 30 menit. Lalu kemudian sampai kantor, saudara lihat atasan saudara. Atasan saudara meeting dulu. Meetingnya di hotel, makan enak. Saya kerja kayak kuli gitu. Wah, saya harus merebut itu jabatan. Maka saudara sudah berdosa yang ketiga, mengingini jabatan sesama saudara. Karena ada hukum Taurat melarang, jangan mengingini apapun milik sesama manusia. Saudara sudah berdosa mengingini jabatan atasan saudara. Lalu kemudian pulang, dia daripada macet saya window shopping, jalan-jalan di mall saja. Ketemu Syahrini, saudara melotot terus.
kayak radar Bapak Ibu. Maka saudara sudah berdosa yang keempat. Saudara sudah berzina dalam hati saudara. Ada 4 tuh. Jadi saudara yang semula berkata aku tidak berdosa, ternyata ketika diperiksa dengan hukum Taurat langsung ketemu ada 4 dosa. Jadi hukum Taurat itu membuat saudara kenal dosa. Itu Roma 7 ayat 7 Bapak Ibu. Menampilkan dosa saudara. Lalu tujuannya apa? Ketika kita sudah ditampilkan dosa kita, dan ketika kita sudah tahu kita berdosa, maka saudara punya kebutuhan namanya juru selamat Yesus yang bisa mengampuni dosa saudara. Jadi hukum Taurat tadi menuntut saudara untuk mencari Yesus karena saudara berdosa. Saudara perlu juru selamat yang bisa menghapus dosa saudara. Itulah yang dimaksud dengan hukum Taurat menuntun orang kepada Yesus. Sama seperti saudara juga. Kapan saudara nyari restoran untuk makan? Kapan saudara nyari makanan? Kalau sudah lapar. Kalau saudara baru makan, nyari makanan lagi? Ya enggak dong, bisa muntah nanti. Benar Bapak Ibu ya? Jadi ketika saudara lapar lah, maka saudara ada kebutuhan untuk makan. Hal yang sama juga ketika saudara sadar saudara berdosa, maka ada kebutuhan untuk Yesus. Kalau orang yang merasa sudah benar, tidak ada perlu Yesus. Dan itu yang dilakukan oleh ahli Taurat. Mereka pikir mereka sudah benar, namanya juga sudah ahli Taurat. Makanya mereka tidak pernah datang kepada Yesus untuk minta pengampunan dosa. Jadi ketika orang dibuat sadar adanya dosa, maka disitulah orang akan dituntut untuk mencari kepada Yesus. Jadi itulah awalnya tujuan dari hukum Taurat. Tapi ada yang masalah kemudian terjadi. Iblis, nah namanya juga iblis, namanya juga setan, semuanya dipelintir. Ketika orang sadar bahwa dia berdosa, harusnya inilah yang membuat adanya keinginan untuk mencari Yesus, mencari butuh tentang Yesus, benar? Tapi tiba-tiba datang setan. Setan tidak menuntun orang kepada Yesus, tapi setan mendakwa saudara atas dosa saudara. Kamu sekarang dosa. Kamu sekarang dosa. Kamu dosa lagi. Matilah kamu. Jadi setan itu datang untuk mendakwa atas dosa saudara. Jadi semuanya dipelintir. Harusnya hukum Taurat itu membuat orang sadar dan butuh tentang Yesus, tapi setan justru mendakwa saudara. Tuh kamu dosa lagi. Tuh kelihatan lagi dosa. Kamu benar-benar luar biasa. Jadi setan datang untuk mendakwa dosa-dosa saudara. Jadi harusnya hukum Taurat itu untuk orang mencari Yesus justru dipakai oleh setan untuk mendakwa atas dosa-dosa saudara. Dan ketika orang berkata, iya aku orang berdosa, aku orang terkutuk, aku tidak layak, langsung setan masuk dengan penyakit. Kamu memang layak penyakitan, kamu sudah berdosa kan? Kamu sudah berdosa kan? Nih, layak bangkrut nih. Masuk. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika orang menerima dakwah setan, maka setan akan membawa masalah di dalam kehidupan kita. Kamu layak untuk penyakitan, kamu kan dosa kan? Kamu layak untuk resesi, kamu kan dosa kan? Kamu layak. Nah, dipikir Bapak Ibu. Jadi pada saat manusia berkata, iya aku berdosa, iya aku tidak layak, banyak penyakit, banyak masalah, langsung setan masuk. Itulah sebabnya orang yang mengakui dakwaan setan, maka masalah demi masalah terus kita alami. Tapi hari ini kita punya Yesus. Yesus telah menebus dosa kita. Maka ketika setan datang mendakwa salah saudara, aku tidak bersalah lagi, Yesus telah menghapus dosaku, pergi kamu setan. Dan setan akan pergi daripada kita. Itulah sebabnya oleh kuasa darah Yesus kita usir setan dari kehidupan kita. Kenapa bukan oleh kuasa tubuh Yesus? Karena darah Yesuslah yang menghapus dosa kita. Maka kita juga menunjukkan penghapus dosa kita, darah Yesus, untuk bisa mengusir setan-setan dari hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hukum Taurat itu sebenarnya bukan untuk dilakukan oleh orang Yahudi. Enggak, itu sebagai cermin aja bahwa sebenarnya mereka itu tidak layak, tapi mereka dibebaskan oleh Tuhan. Itu semua anugerah. Kamu minta syukur, jangan sombong. Gitu loh Bapak Ibu. Jangan nyembah berhala. Bukan berhala itu yang membebaskan kamu dari perbudakan Mesir. Tanganku yang kuat yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Demikian Bapak Ibu. Jadi lewat hukum Taurat itu Allah bermaksud supaya orang Yahudi tahu diri, supaya mereka selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Amin Ibu. Sama juga dengan orang Kristen. Hukum Taurat itu membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, dosaku yang banyak menggunung tadi sudah Tuhan hapuskan dengan darah-Mu di atas kayu salib. Nah, selalu ada ucapan syukur gitu Bapak Ibu. Jadi hukum Taurat itu yang menuntut kita butuh Yesus, sadar Yesus, sehingga kita juga melihat kasih-Nya bagi kita, dan selalu ada ucapan syukur dari mulut kita. Amin Ibu. Jadi hukum Taurat itu yang membuat orang kenal dosa. Bahkan juga sebenarnya hukum Taurat itu yang membuat dosa kita diperhitungkan. Contoh, misalkan ini jalan raya, di depan saya ini jalan raya. Saudara parkir mobil, mau parkir, mau nginap, nggak ada masalah Bapak Ibu. Tapi ketika ada di sini berdiri, rambu, dilarang stop, dilarang parkir, saudara parkir, didenda saudara. Jadi tindakan yang sama punya dampak yang berbeda ketika di situ ada hukum. Jadi ketika rambu tadi tidak ada, saudara mau nginapkan mobil di sini juga nggak ada masalah. Tapi ketika di sini ada larangan stop, larang parkir, saudara stop aja sudah bermasalah Bapak Ibu. Polisi bisa tangkap saudara. Karena apa? Ada hukum yang melarang
dilarang, stop. Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Ketika ada hukum Taurat, maka apapun dosa selalu ada bisa dikaitkan dengan pelanggaran hukum Taurat. Contoh, mencuri itu dosa nggak? Dosa. Kenapa? Ada larangan mencuri pada hukum Taurat. Berzina dosa nggak? Dosa. Kenapa? Ada larangan berzina dalam hukum Taurat. Mengingini milik sama itu dosa nggak? Dosa. Kenapa? Ada larangan jangan mengingini milik sama dalam hukum Taurat. Jadi apapun dosa kita bisa mengacu kepada pelanggaran dari larangan hukum Taurat. Lah kalau hukum Tauratnya dicabut, maka walaupun sudah melakukan kesalahan nggak diperhitungkan, mana acuannya nggak ada. Makanya ketika ada KPK, maka dibentuk undang-undang tipikor, tindak pidana korupsi, supaya ada dasar hukum dari KPK untuk menjerat orang yang korupsi. Pelanggarannya ada tipikor nih. Kalau seandainya ini nggak ada undang-undang tipikornya, orang korupsi seenaknya juga nggak ada masalah, lepas. Kenapa? Tidak ada acuan, tuduhan tidak ada. Kamu melanggar pasal ini, undang-undang ini nggak ada lagi. Jadi pelanggaran itu diperhitungkan ketika ada undang-undang yang mengacu. Kalau undang-undang dicabut, maka tidak ada lagi perhitungan. Orang Kristen hari ini, walaupun undang-undang itu ada, tapi tidak berlaku bagi kita. Kenapa? Karena bukan undang-undang yang dihapuskan, tapi pelanggaran kita yang dihapuskan. Karena Yesus datang menghapuskan dosa kita. Jadi kalau seandainya orang yang di luar sana yang tidak percaya Yesus, dia punya dosa dan ada acuan hukum Taurat yang dia langgar. Tapi bagi kita hari ini, dosanya dihapuskan, sehingga walaupun ada hukum Taurat, kita tidak berdosa lagi. Orang sudah dibersihkan oleh Yesus. Makanya jadi, walaupun undang-undang hukum Taurat itu ada, tapi hukum Taurat tidak diperhitungkan, tidak berlaku bagi orang Kristen. Karena dosa kesalahan kita sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Makanya di dalam Kolose dikatakan, Yesus meniadakan utang dosa kita dengan memakukan dirinya pada kayu salib. Kita tutup khotbah kita dengan Kolose 2 ayat 14 dan 15. Dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Itu dia. Jadi iblis datang mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan yang atas mereka. Ada saya jelaskan tentang surat utang. Di situ ada surat utang ya Bapak Ibu ya. Surat utang itu maksudnya adalah surat utang dosa kita. Sejak perjanjian lama itu ada surat utang. Kenapa? Karena dosa tadi belum dihapuskan. Kapan dosa tadi dihapus? Pada saat Yesus disalibkan. Tapi dalam perjanjian lama, orang Yahudi ketika mereka berdosa, mereka memberikan korban penebus dosa. Apa penebusnya tadi? Hewan, darah hewan. Tapi darah hewan tadi itu bukan menghapus dosa, tapi sebenarnya adalah menutupi dosa tadi dan menciptakan surat hutang. Karena apa? Karena tidak mungkin darah hewan bisa menghapus dosa manusia. Karena dosa manusia senilai dengan nyawa manusia. Karena upah dosa adalah maut. Jadi nilai dosa senilai nyawa. Karena upah dosa adalah maut. Dan penebus dosa dalam perjanjian lama adalah darah hewan. Darah hewan ini tidak mampu menghapus dosa. Karena nilai hewan itu tidak sebanding dengan nilai nyawa manusia. Makanya pada perjanjian lama, pada saat mereka memberikan korban penebus dosa, timbul surat utang, timbul surat utang, timbul surat utang. Surat utang itu seperti saudara membeli sesuatu dengan kredit card. Misalkan saudara beli handphone pakai kredit card, maka sebenarnya saudara akan memberikan kredit, saudara dicolok di mesinnya edisi electronic data capture. Jadi dicolok itu di dalam edisi mesinnya, lalu dipencet untuk berapa nilai transaksi saudara. Berapa Ibu ya? Nah, pada saat itu dianggap sebagai pembayaran. Tapi sebenarnya itu bukan pembayaran. Nanti akhir bulan saudara akan ditagih kredit card saudara. Saudara bayar. Ah, itu baru pembayaran beneran. Jadi pada saat transaksi tadi itu belum pembayaran. Itu masih menutupi tagihan saudara. Nanti akhir bulan ada tagihan sebenarnya, saudara bayar, itulah pembayaran sebenarnya. Hal yang sama juga dengan perjanjian lama secara kerohanian. Pada saat perjanjian lama ada dosa, dibayar dengan penebus dosa hewan. Itu bukan pembayaran, itu segera menutupi saja tagihan utang dosa saudara. Itu surat utang. Kapan dibayarnya? Nanti pada saat Yesus mati disalibkan. Disinilah semua surat utang kita tadi dibayar lunas. Jadi pembayaran Yesus dengan apa? Memakukan dirinya pada kayu salib. Cepret. Itulah pembayaran. Bukan surat utang yang dipakukan. Bukan. Yesus yang terpaku. Karena saudara tahu yang terpaku di atas salib siapa? Yesus kan? Bukan surat utang. Yang terpaku kan Yesus kan? Iya. Makanya kurang pas terjemahan tadi dengan memakukan surat utang. Yang terpaku itu bukan surat utang. Yesus yang terpaku. Harus disebut dengan memakukan diri Yesus sendiri pada kayu salib. Itu yang benar terjemahannya. Karena kita tahu yang tersalib itu bukan surat utang. Yang tersalib itu adalah Yesus. Benar ya? Jadi pada saat Yesus terpaku di salib, itulah pembayaran surat utang kita. Nah, ketika surat utang kita sudah dibayar, maka iblis tidak bisa memakai hukum Taurat untuk mendakwa kita. Sebelumnya iblis datang, nih kamu surat utang dosa nih. Kapan bayarnya kamu?
bayar, mati kamu nanti. Kayak debt collector Bapak Ibu, mati kamu nanti. Iblis itu semacam debt collector. Iya, itu makanya kita dikatakan mengancam dan mendakwa kita. Tetapi setelah Yesus membayar utang dosa kita, maka kapanpun dia datang mengancam kita, hei setan pergi, Yesus telah membayar utang dosaku, pergi. Kalau nggak kamu jadi kodok. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, kapanpun iblis datang kepada kita, mendakwa dosa kita, usir dia dengan kuasa darah Yesus. Karena kuasa darah Yesuslah yang telah menghapuskan dosa surat utang kita. Amin Bapak Ibu. Bagian kita hari ini bukan lagi membayar utang dosa, bukan lagi membayar dengan perbuatan saudara, tapi bagian kita percaya. Orang Kristen bagian kita hari ini percaya. Sama seperti juga ketika saudara makan di restoran. Ketika saudara makan di restoran, saudara kan wajib membayar kan? Oh iya dong, wajib membayar Pak. Makan di restoran nggak bayar, benjol itu sama satpam. Tetapi kemudian ada orang yang membayari makanan saudara. Ketika ada orang yang mentraktir saudara, membayari makanan saudara, maka ada dua sikap saudara. Pertama adalah saudara percaya saudara ditraktir orang. Kalau saudara percaya, ya pembayaran orang tadi akan berlaku bagi saudara, dan saudara bisa keluar dengan berlenggang kangkung. Bisa, ya itu sikap pertama, percaya, maka pembayaran orang tadi akan berlaku bagi makanan kita, sehingga saudara tidak perlu membayar. Bagian saudara hanya perlu percaya. Tapi yang kedua, sikap orang adalah, nggak percaya saya. Jarang-jarang orang yang mentraktir saya. Kalau saudara demikian tidak percaya, maka saudara harus membayar sendiri dengan mengeluarkan uang saudara dari dompet. Nih pembayaran makanan saudara. Hal yang sama juga secara kerohanian. Yesus telah membayar utang dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Bagi saudara percaya atau tidak? Percaya, maka karya salib Yesus berdampak bagi hidup kita. Tapi ketika orang tidak percaya, maka harus sendiri saudara yang mengerjakan keselamatan saudara. Dan itulah yang dilakukan orang di luar sana. Mana yang saudara pilih? Percaya kan? Itulah orang Kristen. Bagian kita hari ini percaya bahwa Yesus telah membayar utang dosa kita, telah membayar semua surat utang dosa kita. Maka bagian kita hari ini, kita sudah dibebaskan. Karena pembayaran Yesus akan berdampak bagi kehidupan kita. Tapi bagi orang Kristen yang tidak percaya, maka mereka akan menjadi letih, lesu, dan bawang berat, bahkan madesu. Karena mereka yang harus mengerjakan sendiri pembayaran dosa mereka. Seperti tangga sebelah. Berapa ya? Iya, mereka membayar dengan perbuatan baik mereka. Sehingga apa? Harus ditimbang. Berat mana? Perbuatan baik dengan dosa. Kalau dosa yang lebih banyak, wah selamat masuk surga. Itu pun harus melewati rambut dibelah 7. Aduh, bagaimana rambut dibelah 7? Kalau saya itu udah nyerah tuh Bapak Ibu. Jangankan rambut dibelah 7, rambut kepang aja saya nggak bisa lewat. Ya Bapak Ibu, itulah sebabnya bagi kita hari ini percaya bahwa Yesus telah membayar lunas surat utang dosa kita. Maka karya salib Yesus akan berdampak bagi kehidupan kita. Maka hidup kita dibebaskan dari dakwaan, dibebaskan dari hukuman, dibebaskan dari setan, dan hidup kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan, paling dahsyat, luar biasa, balik lava bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala kita.